Oke teman-teman sekalian, kembali lagi bersama kami podcast. Dan saat ini saya berada di lab Syiar Alauddin TV, khususnya di kampus UIN Alauddin Samata. Dan saat ini saya sedang berada teman-teman dari jurusan Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam ya teman-teman sekalian. Ya betul. Jadi singkatnya itu disebut dengan BPI. Nah, untuk saat ini kita ingin membahas mengenai gangguan mental yang sering kita lihat di media sosial atau sering kita mungkin jumpai secara langsung di lingkungan kita. Dan akhir-akhir ini saya lihat fenomena-fenomena tentang kesehatan mental ini atau gangguan mental ini, yaitu ada berita yang viral mengenai seseorang remaja SMP yang membakar ruang kelasnya karena dia mengalami gangguan bullying dan mempengaruhi gangguan mental anak SMP tersebut. Nah, masalah ini sangatlah perlu dibahas agar kita bisa menjadi ilmu atau kita bisa mengetahui tentang masalah gangguan mental ini, dan juga mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin menonton video kami. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, tanpa mengulur waktu lagi, saya ingin mempertanyakan tentang pertanyaan pertama, yaitu apa sih itu tentang kesehatan mental? Nah, teman-teman sekalian ada yang ingin menjawab mengenai apa sih itu gangguan mental? Ya, jadi gangguan mental ialah kondisi kesehatan seseorang yang mempengaruhi pola pikir, pemikiran, kondisi, dan suasana hati seseorang. Kondisi ini juga dapat berlangsung sehari dan dapat juga berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Oke, jadi kesehatan mental itu, gangguan mental itu sangatlah memiliki dampak yang sangat berbahaya sekali ya bagi penderitanya, karena bisa saja dia mengalami gangguan mental yang begitu lama sehingga mempengaruhi faktor sosial dari penderitanya ini. Oke. Jadi tapi sebelum mengetahui tentang pengertian gangguan mental ini, saya ingin tahu mengapa atau apa penyebab dari seseorang bisa mengalami gangguan mental. Mungkin ada teman yang ingin menjawab mengenai apa sih, kenapa, mengapa, penyebabnya. Oke, menurut saya itu penyebab dari gangguan mental itu yang utama dari lingkungan keluarga. Oke. Dimana kita kan pasti yang pertama itu bersosialisasi dengan orang tua dan saudara-saudara lah. Jadi kalau misalkan kita kurang perhatian atau kita merasa kayak diacuhkan sama keluarga, pasti bisa saja mengalami gangguan mental. Itu yang pertama. Bisa juga dari faktor genetik, di mana ada keturunan yang sudah memang memiliki gangguan jiwa, gangguan mental. Bisa juga karena memiliki kelainan senyawa kimia otak atau gangguan pada otak. Terus dia juga mengalami kayak kerugian sosial, misalkan kayak bangkrut ataupun kemiskinan atau utang. Itu bisa juga mengakibatkan gangguan mental pada seseorang. Bisa juga karena ya mungkin itu dari saya. Gangguan mental itu bisa terjadi karena faktor keturunan juga ya, bukan hanya tentang faktor masalah lingkungan mereka atau apa yang mereka alami selama ini, tapi juga bisa jadi faktor dari genetik orang tua mereka. Oke, jadi tidak selamanya tentang lingkungan mereka ya, bisa juga dari faktor biologis. Nah, tapi untuk mengetahui ciri-ciri dari seseorang, kan kita tidak bisa lihat orang ini gangguan mental atau tidak, karena kita tidak bisa melihat jiwa seseorang dari dalam kan. Pasti kita lihat pribadi seseorang itu dari luar, kita tidak bisa lihat di dalamnya itu seperti apa. Nah, saya ingin tahu gejala dari kesehatan mental atau gangguan mental ini seperti apa itu. Mungkin ada teman yang ingin menjelaskan. Baik. Jadi gangguan mental ini biasa memiliki gejala. Gejala gangguan mental itu pertama, secara umum itu dilihat dari perubahan perilakunya. Kita melihat seseorang itu tidak seperti biasanya. Seseorang itu misalnya seringkali mudah marah, mudah bertengkar, mudah bercerita kasar, atau bisa juga karena perubahan mood seseorang itu,
mana suasana hati mereka sedang terganggu karena masalah-masalah apa saja. Mungkin kurang lebih. Oke, jadi gejalanya itu apa ya? Apa yang dia tunjukkan kepada orang lain, Iya. bisa jadi kita mengetahui dia sedang mengalami gangguan mental, atau cara mereka bersosialisasi kepada orang lain itu bisa kita ketahui mulai dari sikap mereka, cara mereka berbicara, cara mereka memperlihatkan emosi mereka, itu kita bisa mengetahui gejala-gejala mereka dari seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya itu pasti dari gejala-gejala ini pasti kita perlu adanya dengan pencegahan. Mungkin dari teman-teman ini sebagai seorang calon konselor atau seorang calon penyuluh, kan jurusan kalian ini kan tentang penyuluhan Islam kan tentunya. Oke, jadi apa pencegahan yang harus dilakukan oleh seseorang itu? Ya, apa pencegahan yang harus dilakukan itu? Adapun dari pencegahan dari gangguan kesehatan mental ini bisa kita lakukan seperti olahraga, melakukan hal-hal yang positif, berbicara yang positif, yang baik-baik, menghindari dari perilaku atau tindakan yang negatif. Dan yang paling penting itu memperbaiki hubungan kita dengan orang lain seperti orang tua dan hubungan kita dengan Allah, sebagaimana dalam hadis wahabdu minallah wahabdu minannas wahabdu minannas. Hubungan kita dengan manusia, dengan Allah. Kurang lebih sih seperti itu cara pencegahan dari gangguan kesehatan mental ini. Jadi pentingnya untuk menjalin hubungan sosial itu bersama sesama manusia juga, sesama atau hubungan kita kepada Allah SWT. Oke, jadi itu juga bisa menjadi faktor untuk pencegahan dari gangguan mental ini. Nah, tapi pasti dari pencegahan ini bisa dilakukan pencegahan jika memiliki dampak. Nah, tentunya pasti kita belum tahu apa sih dampak dari seseorang yang mengalami gangguan mental ini. Mungkin ada temannya yang menjawab. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan tersebut. Sebelumnya, orang-orang itu sering memperhatikan hanya masalah fisiknya saja, tidak memperhatikan yang namanya gangguan jiwa atau di dalam. Oke. Dampak daripada gangguan kesehatan mental ini ada banyak, tapi yang umumnya kita temui itu seperti biasa emosi yang tidak terkontrol. Maksudnya orang itu selalu merasa emosi, bawaannya begitu. Adapun yang kedua itu biasanya karena stres, masalah yang kecil dibesar-besarkan begitu, dibawa sampai berlarut-larut begitu. Adapun yang ketiga, di mana biasanya ia selalu menyakiti dirinya sendiri secara tidak sadar. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, itu kan tadi yang teman sebutkan itu tentang dampak dari diri mereka sendiri. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan apa itu dampak yang bisa mempengaruhi orang lain. Apa ada teman yang ingin menambahkan mungkin? Biasanya kalau mempengaruhi orang lain itu biasanya secara tidak langsung kan kita jikalau emosi begitu. Ya biasa secara tidak langsung melampiaskan ya emosi itu kepada orang lain dengan memaki-makinya begitu. Seperti itu. Bisa juga sampai ya melakukan hal-hal sebagaimana yang kita jelaskan ini. Membakar sekolah. Ya betul sekali, bisa melakukan tindakan-tindakan yang di luar kriminal. Ya betul sekali, kriminal. Nah, jadi itu tadi pembahasan kita mengenai tentang gangguan mental, teman-teman sekalian. Sangatlah seru dan sangatlah menarik, dan juga sangatlah tentu bermanfaat bagi kita semua untuk menjadi pembelajaran kita saat ini. Karena saat ini kita di zaman era modern digital ini, kita lebih sering mengurung diri di kamar karena kita lebih aktif dalam bersosial media, menggunakan gadget. Jadi kita itu rasa sosialisasi dalam diri kita itu semakin menurun, sehingga mempengaruhi mental kita sendiri gitu. Oke, jadi tapi tentunya kalau masalah gangguan mental ini tentunya ada pencegahannya juga solusinya. Seperti tadi, kalau masalah pencegahannya itu seperti kita harus sering berpikir positif agar
pikiran kita itu tenang, tidak selalu memikirkan hal-hal yang negatif agar tidak terjadi gangguan mental ini. Nah, tentunya juga dari kesehatan mental ini ada yang disebut atau ada yang dikatakan dengan kesehatan mental tentunya. Nah, kesehatan mental itu seperti yang dalam gambar ini, yaitu sehat mental adalah suatu kondisi di mana individu sadar atau akan kesejahteraan psikologis dirinya dan punya kemampuan untuk mengelola stres yang wajar, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan aktif di lingkungannya. Nah, dari kesehatan mental ini sangatlah mempengaruhi atau memberikan sesuatu yang baik kepada lingkungan sekitarnya, karena bisa menjadi menguntungkan mungkin bagi orang lain atau mungkin juga ke lingkungan mereka sendiri. Bagi teman-teman sekalian, mungkin pembahasan kita sampai kali ini sudah berakhir. Jadi selanjutnya mungkin teman-teman jika ingin menantikan video-video dari mengenai prodi bimbingan penjualan Islam ini, tetap saksikan di channel YouTube Bimbingan Penjualan Islam kelas A. Oke, jadi itu dari saya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.